Tuhan membenci dosa namun mengasihi orang berdosa. Kemudian dia katakan, apakah betul Tuhan itu membenci dosa namun atau tetapi mengasihi orang berdosa? Bukankah di dalam Alkitab, di dalam Mazmur 50 pasal pertama dia men-search dan dia juga membuat makalah, membuat catatan. Ada kurang lebih dari 50 Mazmur itu ada kurang lebih 14 ayat yang dengan jelas di situ mengatakan Tuhan membenci dosa, Allah membenci dosa dan sekaligus membenci orang berdosa. Mari kita lihat dalam Mazmur pasal yang kelima ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-6 saya akan bacakan. Tuhan itu membenci, ya. Mazmur kita melihat bahwa Tuhan itu membenci, ya, kepada orang-orang, sebab padamu aku berdoa Tuhan pada waktu pagi dan seterusnya. Engkau bukanlah Allah yang berkenan, ayat 5 ya dalam bahasa Indonesia, berkenan pada kefasikan. Engkau tidak berkenan, ayat 5. Orang jahat tak akan menumpang kepadamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Ayat 6b, engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Jadi kalau kita mengatakan Tuhan membenci dosa tetapi mengasihi orang berdosa, itu semestinya tidak sepenuhnya mengandung kebenaran Alkitab. Karena Alkitab jelas mengatakan Allah membenci dosa sekaligus membenci orang berdosa. Jadi apakah salah kalau kita mengatakan Tuhan membenci dosa namun mengasihi orang berdosa? Ya, pendeta itu menjelaskan. Kalau kita mengatakan Allah membenci dosa tetapi mengasihi orang berdosa, kurang tepat. Allah membenci dosa dan dia juga membenci orang berdosa. Tetapi dia tidak bisa mengingkari kasihnya. Hakikat Allah itu adalah kasih. Jadi dalam waktu yang bersamaan boleh dikatakan Allah membenci dosa, membenci orang berdosa, tetapi pada waktu yang sama mengasihi orang berdosa. Itu satu keagungan kasih Allah yang sulit untuk dijelaskan. Kasih Allah itu bukan teologi yang mudah untuk dipahami. Teologi yang belajar tentang kasih Allah itu sulit untuk dipahami. Allah membenci dosa dan Alkitab jelas mengatakan beberapa ayat Allah membenci juga orang berdosa. Dalam Yohanes pasal 3, pasal yang sama dengan ayat yang berisi tentang anugerah keselamatan. Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Tapi kemudian ayat 36, barang siapa percaya kepada anak ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barang siapa tidak taat kepada anak ia tidak akan melihat hidup dan murka Allah ada di atasnya. Artinya Allah membenci dosa dan orang berdosa sekaligus dan murkanya ada di atas orang berdosa. Tapi kenapa orang sering pakai kalimat ini? Bahwa Allah membenci dosa dan mengasihi orang berdosa. Seolah-olah Allah tidak membenci orang berdosa. Saudara, kalau kita melihat dalam seluruh kebenaran firman Tuhan ajarkan, kita tahu Allah benci dosa. Dia juga benci orang berdosa. Tetapi sekali lagi saya katakan, di balik Allah membenci dosa dan orang berdosa ada sifat hakiki Allah, ya, terhadap manusia yang diciptakan, terhadap gambar dan rupa Allah. Dia sekaligus benci dosa juga. Dia membenci juga orang berdosa yang tidak mau bertobat, tapi dia mengasihi orang-orang berdosa yang mau bertobat. Yesus tahu Matius itu orang berdosa, dianggap oleh masyarakat. Dia juga memang pekerjaannya seperti kalau kita bandingkan dengan Sakeus, ya. Sakeus mengakui dia memungut pajak berlipat ganda untuk memperkaya diri. Jadi itu pekerjaannya pemungut cukai, ya. Matius dia tahu dia orang berdosa. Yesus juga tahu dia bukan orang baik-baik.
Tetapi ini yang kita renungkan sepanjang minggu sengsara. Tentang kasih Tuhan. Kasih yang tanpa syarat. Tanpa memandang status latar belakang seseorang. Kasih yang melebihi adat dan budaya setempat. Ya, dan Yesus memilih Matius bukan karena ada apa-apa, tetapi karena dia tahu Matius membutuhkan juru selamat dan Yesus juga tahu dia mengasihi semua orang termasuk orang yang berdosa. Kalau ngana setia, ngana baik-baik, ngana jujur pak kita, ya kita juga akan setia, kita juga akan baik-baik, kita juga akan jujur ya. Itu kasih yang bersyarat. Ya, kalau ngana nyak baik, kalau ngana nyak jujur pak kita, ngana nyanda menyenangkan hati kita, kita juga akan balas hal yang sama. Beda sekali dengan kasih Kristus yang tanpa syarat. Kasih Kristus yang tanpa syarat yang bisa menerima siapa saja. Ya, saya punya seorang dosen, ya dia itu dulu dari agama yang lain, kemudian dia percaya Yesus. Nah, beberapa waktu lalu saya sempat ngobrol dengan dia, gimana ibu bisa percaya Yesus, kemudian sekolah teologi, kemudian mengajar di sekolah teologi. Amazing, karena dia bilang keluarga saya masih belum percaya Tuhan. Di Jawa Tengah mereka semua masih belum percaya Tuhan. Kok ibu bisa percaya? Dan dia bilang itulah kasih Tuhan. Apakah ibu percaya karena suami ibu orang Kristen? Bukan. Sudah dua ya yang saya kenal yang suaminya orang Kristen. Dua-dua juga akhirnya jadi Kristen. Tapi bukan karena suami percaya atau suami Kristen mereka jadi Kristen. Dua-duanya mengalami kasih Allah yang luar biasa. Dan saya lihat akhirnya saya dengar sana sini itu satu fenomena. Tuhan ketika mengasihi kita, ya seperti John Stott mengatakan seperti anjing pemburu. Memburu orang-orang yang dia cintai, dia kasih untuk dibawa kepadanya. Mereka berdua mengalami pengalaman yang sama. Yesus sendiri yang datang dalam mimpi dan berkata ya tentang bagaimana Yesus mengasihi mereka dan memanggil mereka untuk menjadi anak-anaknya. Luar biasa. Padahal dia bilang saya ini siapa? Saya orang kampung. Saya latar belakang keluarganya gak ada yang kenal Yesus. Tapi Tuhan kok bisa seperti itu. Inilah yang kita renungkan pagi ini. Kasih dan belas kasihan Kristus. Dan bukan saja tanpa memandang latar belakang. Tetapi kasih dan belas kasihan Kristus itu bisa mengubahkan hidup orang percaya. Hidup orang percaya hanya bisa dirubah ketika orang itu mengalami kasih Tuhan secara pribadi. Mengalami aduh Tuhan pesayang pak kita. Kita nggak bisa lagi berbuat dosa. Kita nggak bisa lagi menipu. Kita nggak bisa lagi menipu orang. Membohongi orang. Mengkhianati ini dan sebagainya. Kenapa? Karena kita sudah mengalami kasih Tuhan. Kita sudah mengalami kebaikan Tuhan. Membuat hidup kita diubahkan. Ibu PSTT boleh terima mantan napi? Saya diam. Mantan napi. Mungkin ada pembunuh. Mungkin ada perampok. Kira-kira gereja mau terima kalau banyak napi ke sini? Semua sembuh jaga tas. Iya tuh. Kagil kong dia. Tak salah mata ada berdoa tapi tasnya hilang. Gitu ya. Saya berdoa Tuhan. Ini prinsip. Ya. Allah membenci dosa tetapi mengasihi orang berdosa. Bahkan termasuk orang-orang yang kita anggap dalam tanda kutip lebih berdosa dari orang. Karena orang kan yang pernah masuk penjara. Misalnya begitu. Saudara dan saat ini ada ya. Ada 2 murid kami dari yayasan itu. Baik-baik. Ya, mereka kami ajarin untuk mengasihi Tuhan dan dengan kasih Tuhan mereka semakin diubahkan. Nah, inilah dahsyatnya kasih Tuhan. Jadi kalau orang jadi orang Kristen sudah 20 tahun, kok nggak berubah, saya khawatir orang ini apakah betul-betul merasakan dan sudah mengalami kasih Tuhan? Tapi kenapa nggak berubah-berubah? Ya, nah itu pertanyaannya buat kita. Yang kedua kita melihat
Saya membayangkan, ini cuma bayangan ya. Kadang saya duduk malam-malam itu ngopi. Jadi orang sana tuh senangnya ngopi. Bukan di Starbucks loh ya. Starbucks mah oke aja gitu ya. Ngopi yang namanya angkringan. Ya di sana sebanyak angkringan. Isinya semua anak-anak muda merokok. Terus saya duduk di situ. Bersama dengan anak-anak muda juga yang merokok ya dari Gus Durian. Mau gak mau saya harus ada di situ. Dalam hati saya pikir, apa saya seperti Tuhan Yesus gitu ya. Duduk di antara orang-orang berdosa. Gimana kalau orang lihat? Pasti orang melihat, duh ibu penginjil dok. Duduk ngopi-ngopi dengan tuh orang-orang yang merokok dan sebagainya. Saya membayangkan itu ya. Dalam arti ketika Yesus duduk dengan orang-orang berdosa. Kemudian orang Farisi kepo-kepo. Seperti itu mungkin. Tapi Tuhan Yesus kemudian mengingatkan mereka ya. Jadi di dalam bagian ini kita melihat kritik dan tantangan terhadap Yesus yang menyatakan kasihnya kepada orang berdosa. Mau bergaul menjadi sahabat dengan orang berdosa seringkali mendapat tantangan. Kita juga kadang-kadang mungkin seperti itu. Ya ketika kita mau pendekatan orang mengkritik dan sebagainya. Tetapi Yesus memberikan satu contoh. Dia mencintai orang-orang berdosa. Walaupun dosanya dia tidak suka. Gak mungkin kita sudah terima Yesus, cinta Tuhan, baca Alkitab tiap hari, berdoa, kebaktian tiap minggu. Tapi kelakuannya mempermalukan nama Tuhan. Gak mungkin. Setiap orang yang bersekutu dengan Tuhan, tiap hari menerima kasih Tuhan, bersyukur, betul-betul berdekat dengan Tuhan, pasti hidupnya diubahkan. Sama seperti Matius, Sakeus, mereka diubah oleh Tuhan. Kenapa mantan napi pembunuh itu kemudian bisa jadi pendeta? Karena dia sudah mengalami kasih Tuhan, mengubah hidupnya, berubah hidupnya. Bukan lagi hidup untuk dirinya, tapi dia hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara, mari kita melihat seberapa besar kita merasakan dan sudah menerima kasih dan anugerah Tuhan. Mari kita di minggu-minggu sengsara mengingat kasih Tuhan yang sudah sangat besar buat kita. Mengingat Yesus yang berdarah-darah untuk kita. Mana berani kita hidup tanpa membenci dosa. Kita harus membenci dosa. Bahkan diri kita yang masih punya keinginan dosa, kita harus doakan supaya tidak lagi memiliki keinginan-keinginan untuk berdosa. Jadi ketika kita mengingat kasih Tuhan, mari kita bertekad membenci dosa. Nyak beribadah, dosa toh? Nyandak melakukan apa yang Tuhan mau, dosa kan? Ya. Di dalam Yohanes 15 ayat 13 tadi dikatakan, adakah yang lebih baik dari seorang, kasih yang lebih besar dari seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Dan kita tahu itu kita ya. Yesus yang memberikan nyawanya bagi kita, sahabat-sahabatnya. Tapi di ayat ke-14 dikatakan apa? Kamu adalah sahabatku. Jadi orang sahabat Tuhan toh. Yesus mati buat orang. Tapi kalimat berikutnya dikatakan apa? Kamu adalah sahabatmu kalau kamu terus berbuat dosa. Kamu terus tenggelam di dalam kebiasaan buruk. Kamu terus jadi orang Kristen yang mempermuliakan nama Tuhan. Kamu terus jadi orang malas. Jadi orang penipu. Jadi orang pembohong. Gak bisa. Ayat 14b mengatakan, kamu adalah sahabatku. Jikalau apa? Kamu berbuat apa yang ku perintahkan kepadamu. Ya, kasihilah sesamamu. Ya, kemudian banyak hal termasuk mengasihi orang yang pernah salah kepada kita. Walaupun ada orang bilang begini, duh orang dok mengampuni, jokon dorang enak sekali Kang. Ya, karena kan bilang membenci dosa tapi jangan benci tuh orang berdosa. Kong dia soba utang kiri kanan dan dia nyak bayar-bayar pak kita mesti ampuni, kita mesti sayang lepa dia, ada masuk akal ya. Saudara, makanya jangan jadi orang yang berhutang ataupun yang dihutangi gitu ya. Belajar menyenangkan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan. Ingatnya apa? Nyak mungkin lagi kita mau jadi ngana petamang ya. Stop jabat panglingana. Susah ke hati le so apa segala macam. Yesus membenci dosa.
tapi dia mengasihi orang berdosa. Jangan dululah yang berat-berat, yang ringan-ringan dulu. Orang coba mengasihi orang-orang yang sekarang dapat ingat langsung ketika saya ngomong orang yang bersalah, langsung oh si dia. Ya cobalah mengampuni dan melupakannya. Dia itu dulu, pokoknya tanya mau bertamang dengan dia. Mar duduk sama-sama di lansia, satu auto mau jemput lansia. Satu waktu saya iseng bilang begini, tante, kan di surga bilang boleh masuk kalau ada orang berdosa. Ya, ada tuh lagu sekolah minggu dong. Dosa tak boleh masuk, lagu sekolah minggu dulu. Dosa tak boleh masuk, Allah Bapa di surga. Pokoknya dosa yang masuk. Tante, kalau tante masih binci itu dosa. Kok tante nyak masuk surga? Mau? Kaget nggak jawabannya? Biar jo tanya masuk surga. Alamak, biar jo tanya masuk surga. Yang penting kita mau tetap binci. Aduh, bagaimana ini? Mengajar ini mana begini? Aduh, sakit kepala. Tapi dong dua sekarang sudah di surga tuh. Kita linin tahun. Karena dua-duanya ada ya. Tapi saya pernah ngomong begitu. Tapi mungkin saking jengkel kan. Siapa yang mau masuk surga? Oke, jadi itu yang orang mesti praktekkan ya. Malah mengasihi seperti Kristus mengasihi walaupun nya gampang. Apalagi yang melakukan kesalahan peitua atau meitua atau anak susah. Tapi dengan kasih Kristus yang memenuhi hati kita bisa melakukan itu. Amin. Saudara bisa menjadi pemenang dan saudara bisa diubah hatinya. Dari dulu misalnya simpang-simpang sekarang beres supaya masuk surga plong ya. Kita melihat tujuan kedatangan Tuhan adalah memberitakan Injil, menyatakan tentang kasih, menyatakan tentang kabar baik. Dan misi Kristus itu menjadi misi kita ketika Yesus naik ke surga mengatakan ini amanat agung. Kalian orang-orang yang saya kasihi yang sudah diselamatkan ini tongkat estafet ngoni mesti lakukan. Celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Ya orang masih remaja terpaksa mesti menginjil, di sana di sini dan sebagainya. Tetapi itu sesuatu yang luar biasa. Ketika orang sudah terima kasih Tuhan, orang harus melakukan apa yang Tuhan inginkan. Karena ada masih banyak orang yang belum percaya Yesus.